pemirsa, jumpa lagi dengan channel Jaga Malam. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga rezeki Anda berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih kami ucapkan kepada Anda yang tetap setia mengikuti serial video inspirasi Jaga Malam. Mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan kisah Malin Kundang, seorang anak lelaki durhaka yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Kisah yang terjadi di wilayah Padang, Sumatera Barat itu ternyata juga memiliki kisah yang serupa di daerah Kalimantan. Tepatnya di dekat kawasan objek wisata Cipanas Tarogong Garut atau berada di kaki Gunung Guntur. Di sana terdapat sebuah batu besar yang menyerupai wajah manusia. Oleh masyarakat setempat, batu itu disebut sebagai batu menangis. Menurut rumor yang beredar, di malam-malam tertentu akan ada suara tangisan yang berasal dari batu tersebut. Dan ada pula laporan yang mengatakan bahwa seseorang pernah melihat batu itu mengeluarkan air mata dari bagian matanya. Sehingga seiring berjalannya waktu, batu itu dijuluki sebagai batu menangis. Namun tahukah Anda, di balik rumor itu terdapat sebuah kisah menyedihkan tentang seorang anak perempuan yang durhaka dan bernasib sama dengan si Malin Kundang. Dalam kisahnya, tentu ada banyak perbedaan walau ending akhirnya adalah sama. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Simak video ini sampai selesai, sebab video ini akan berdurasi cukup singkat, jadi pastikan Anda tidak melewatkan apapun. Sebelum Anda lanjut menonton, jika Anda menyukai konten dari channel Jaga Malam, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe, like, dan share. Dukungan Anda adalah semangat bagi kami. Semoga Anda sehat selalu dan dipermudah segala urusannya. Terima kasih. Dahulu kala, di sebuah bukit yang jauh dari desa, di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis dari janda miskin itu sangat cantik jelita. Namun sayang, ia memiliki perilaku yang buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah sekalipun membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjaannya hanya bersolek dan bersolek setiap hari di depan cermin. Selain pemalas, anak gadis itu sikapnya pun manja sekali. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali meminta sesuatu kepada ibunya, permintaannya itu harus dikabulkan tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Sementara sang ibu hanya bisa membanting tulang dengan keras setiap harinya demi mencari sesuap nasi. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak pergi oleh ibunya untuk turun ke desa dan berbelanja kebutuhan rumah. Letak pasar di desa itu sangat jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki dengan cukup melelahkan. Dalam perjalanan itu, anak gadisnya berjalan melenggang dengan mengenakan pakaian yang bagus, dengan riasan wajah yang aduhai, agar setiap orang yang melihatnya nanti mengagumi kecantikannya. Sementara ibunya berjalan di belakang sang anak dengan pakaian yang dekil, sambil membawa keranjang belanjaan dengan ringkih. Dan karena mereka berdua hidup di tempat yang terpencil, tak ada seorang pun yang mengetahui bahwa kedua perempuan itu adalah ibu dan anak. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, keduanya akhirnya sampai di desa tujuan. Dan ketika mereka berjalan memasuki pasar desa, tentu saja orang-orang desa memandangi mereka berdua dengan keheranan. Bagaimana tidak, orang-orang desa, khususnya para lelaki, mereka semua terpesona melihat kecantikan si anak gadis. Dan mereka bahkan tidak ada puasnya memandangi kecantikan si anak gadis itu. Namun ketika mereka melihat seseorang yang berjalan di belakang si anak gadis, yang mana tentu saja sangat kontras dengan penampilannya, orang-orang pun jadi mulai bertanya-tanya, siapakah wanita tua dekil yang mengikuti si gadis cantik itu? Di antara orang-orang yang melihat pemandangan kontras itu, datanglah seorang pemuda yang mendekati dan bertanya kepada si anak gadis, "Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakangmu itu adalah ibumu?" Namun apakah jawaban si anak gadis? "Bukan, ia adalah pembantuku." Begitulah jawabannya dengan kepala terangkat. Dan tentu suaranya bisa didengar oleh ibunya. Keduanya pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun tak berapa jauh, seorang pemuda yang lain datang lagi menanyakan hal yang sama. Kali ini si anak gadis menjawab bahwa wanita yang berada di belakangnya adalah budaknya. Dan begitulah, setiap kali gadis itu bertemu dengan seorang pemuda, dan jika ditanya siapa wanita yang ada di belakangnya, maka akan selalu dijawabnya dengan perkataan yang merendahkan derajat sang ibu. Dengan teganya si anak gadis memperlakukan ibunya layaknya budak atau pembantu.
Pada mulanya, sang ibu masih bisa bersabar bila mana mendengar jawaban putrinya yang durhaka itu. Namun karena terus-terusan direndahkan derajatnya oleh sang anak dengan perkataan yang menyayat hati, sang ibu yang malang itu akhirnya tidak dapat menahan diri lagi. Lalu sang ibu kemudian berdoa dan memohon keadilan kepada Sang Pencipta. Ya Tuhan, hamba tidak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan hamba sedemikian rupa. Hamba memohon keadilan-Mu. Dan atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh si anak gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Dan ketika perubahan itu telah mencapai setengah badannya, si anak gadis kemudian menangis dan memohon ampunan kepada sang ibu. Namun sayang, semuanya itu telah terlambat. Bahkan walaupun ia menangis dengan ratapan yang paling memilukan sekalipun. Lalu pada akhirnya, tubuh gadis itu pun berubah menjadi batu seutuhnya. Namun sekalipun menjadi batu, orang-orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata. Oleh karena itu, batu itu kemudian dijuluki sebagai batu menangis. Demikianlah kisah yang berbentuk legenda ini, yang oleh masyarakat setempat dipercayai bahwa kisah itu benar-benar pernah terjadi. Barang siapa yang mendurhakai ibu kandungnya yang telah melahirkan dan membesarkan anaknya, pasti perbuatan laknatnya itu akan mendapatkan hukuman dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagaimana menurut Anda kisah ini? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Sebelum video ini kami akhiri, jika Anda menyukai konten dari channel Jaga Malam, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe, like, dan share. Dukungan Anda adalah semangat bagi kami. Semoga Anda sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Sampai jumpa pada video berikutnya dan terima kasih. Salam.